Baik, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai gelombang berjalan. Jadi kita akan melakukan pembahasan soal tentang gelombang berjalan sesuai dengan soal-soal yang sudah dikasih. Yang pertama, apakah ciri utama dari gelombang berjalan? Jadi ciri utamanya yaitu memiliki amplitudo tetap dan fasenya sama di setiap titik yang dilaluinya. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, sebuah gelombang berjalan mempunyai persamaan simpangan. Ini nomor dua. Persamaan simpang gelombang berjalan yaitu Y sama dengan 0,5 sin V dalam kurung 50T plus 10X meter. Tentukan cepat lambat gelombang tersebut. Jadi yang ditanya yaitu V-nya berapa, cepat lambatnya. Nah, cepat lambat ini untuk gelombang V sama dengan lambda kali F ya, atau panjang gelombang dikali frekuensi. Bisa juga lambda dibagi dengan periode. Ini bisa. Nah, ini bisa, ini bisa. Nah, sekarang untuk mencari V kita harus tahu lambda dan frekuensinya, atau lambda dan T-nya, periodenya. Nah, persamaan umum gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A sin omega T plus Kx ya, seperti itu. Jadi, kemudian ini juga bisa ditulis A sin omega itu. Jadi omega itu atau kecepatan sudut itu bisa ditulis 2Vf. Kemudian K, bilangan gelombang itu bisa ditulis 2V per lambda. Ini sama ya. Jadi omega itu sama dengan 2V dikali dengan frekuensi. Kalau K atau bilangan gelombang itu sama dengan 2V per lambda. Ini juga bisa ditulis 2V per T. Jadi seperti itu. Ini sama ini ya. Oke, kita ganti omeganya dengan 2Vf baru dikali T plus K-nya kita ganti 2V per lambda X. Nah, dengan persamaan ini, setelah kita ganti dengan persamaan ini, V-nya kan ada di dalam, sehingga di soal kita ganti, kita ubah biar V-nya ke dalam, sehingga ini bisa bentuk soalnya Y 0,5 sin V-nya masukkan, dikalikan V kali 50 ya, 50 VT plus 10 kali V 10 Vx meter. Nah, ini kita masukkan, kita bawa ke bawah ya. Jadi kita padankan ya, 0,5 sin dalam kurung 50 VT plus 10 Vx. Oke, perhatikan yang di depan T ya, ada 2Vf, ini di depan T ada 50 V ya, ada 50 V. Ini dan ini. Itu diperhatikan, sehingga kita sekarang kan mencari F dan lambda. Kita cari F dulu. Dari ini, dua ini. Maka 2 Vf sama dengan 50 V. F sama dengan 50 V per 2 V. Ini V-nya kan, V bagi V kan 1 ya. Maka sama dengan 50 bagi 2, 25 Hz. Selanjutnya kita cari lambdanya, panjang gelombangnya, ini dan ini. Di depan X, semua yang di depan X. Ini bisa dicari dengan 2V per lambda itu sama dengan 10 V. Nah, ketika lambda melompat sama dengan, dia menjadi naik ya. Kemudian yang ini kita turunkan ke sini. Maka 2V per 10 V sama dengan lambda. Gitu. Kemudian
ini dicoret ya, V per V kan 1, ini 2 bagi 10 kan 1/5 sama dengan lambda, maka lambdanya sama dengan 1/5 meter ya. Nah, satuannya meter, kayak ini meter, sorry, jadi seperti ini. Ini meter. Udah. Nah, selanjutnya kita cari V-nya, bahwa V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya kita masukkan 1/5 dikali F-nya 25, maka sama dengan 25 bagi 5 meter per sekon. Jadi ini adalah cepat rambat gelombang tersebut. Nomor 3. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,4 V dalam kurung 60 T min X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Jadi X dan Y nya dalam cm ya, T nya dalam sekon. Yang pertama yang ditanyakan, tentukan arah perambatan gelombang. Tentukan arah perambatan gelombang. Kemudian yang kedua amplitude gelombang, yang ketiga frekuensi gelombang, yang keempat panjang gelombang, dan yang kelima cepat rambat gelombang. Oke, yang pertama kita tentukan dulu arah perambatan gelombang. Jadi pada gelombang berjalan itu ada Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini ada artinya semua. Jadi plus minus A atau plus minus ini. Plus minus di depan KX ini. Nah, tanda plus minus di depan A ini ya, itu menandakan arah getar. Jadi arah getar di depan A ini arah getar ya, di depan amplitudo. Jadi tandanya jika plus berarti arah getar pertama kali itu ke atas, arah getar ke atas. Jadi kalau misalkan ini ada gelombang, dia naik seperti itu, atau mungkin dia arahnya ke kiri, berarti naiknya ke kiri ya. Kalau dia di depan A ini min, plus ini artinya kan tidak perlu ada tanda ya, tidak perlu ada tanda. Jadi seperti ini plus ini. Kalau ada minnya di depan 0,2 ini, atau di depan A ini ada minnya, itu arah getarnya, jadi sama ya, arah getarnya ke bawah. Jadi pertama kali dia begini, kan seperti ini ya. Jadi ke bawah dia dulu, atau yang ke kiri ini boleh ya. Yang jelas arah getar pertama itu ke bawah. Jadi itu kalau di depan A. Nah, kalau di depan K, ya, di depan bilangan gelombang, jadi di depan K ini menunjukkan arah rambat. Yang tadi kan arah getar. Kalau di depan A itu arah getar. Getarnya kalau plus ke atas, kalau min ke bawah. Kalau di depan K ini menunjukkan arah rambat. Nah, sehingga kalau di depan K itu adalah tanda positif, tanda plus, itu berarti arah rambatnya ke kiri. Ini menunjukkan arah rambat ke kiri. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka dia merambatnya ke kiri. Bisa jadi seperti itu atau ke bawah. Ya, yang jelas ke kiri, arahnya ke kiri. Nah, kalau min ini arah rambat, gelombang ya, ke kanan. Jadi kalau dituliskan seperti ini, ke kanan dia gitu, dan seterusnya. Jadi itu fungsi tanda plus minus di depan A dan plus minus di depan K. Nah, sehingga pada soal ini ya,
soal nomor 3 ya. Perhatikan soal nomor 3. Jadi Y sama dengan 0,2 sin 0,4 V dalam kurung 60T min X. Nah, yang ditanya arah perambatan gelombang. Kalau dilihat dari tanda di depan K ya. Jadi ini di sini ya. Ini berarti karena dia minus, maka arah rambatnya ke kanan. Gitu. Arah perambatan gelombang adalah ke kanan. Itu yang A. Yang A, arah perambatan gelombang adalah ke kanan. Oke, seperti itu. Kemudian masuk ke soal B, amplitudo gelombang. A, amplitudo gelombangnya berapa? Nah, kalau kita lihat di soal ini, yang namanya amplitudo adalah yang di depan ini ya. Itu sebesarnya 0,2. Jadi tadi satuannya kan cm. Berarti 0,2 cm. Nah, ya, ini adalah amplitudo. Selanjutnya yang ketiga, yang C ya, yang C yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini kita belum tahu, maka kita bisa cari seperti tadi ya. Kita tuliskan dulu persamaannya. Y sama dengan A sin 2VF. Nah, itu min, kita pakai min aja, 2VF T ya, 2VF T min KX. Yang maksudnya ini 2VF itu udah langsung didapat dari Y sama dengan A sin 2VF T min KX. Artinya 2VF ini didapat dari omega ya, udah diganti dengan 2VF. Ini bisa diganti kan omega T min KX gitu. Maka omeganya langsung diganti dengan 2VF. Nah, lanjut. Persamaan ini yang di atas ini ya, persamaan yang di atas itu kita bisa masukkan V-nya seperti tadi. Kita masukkan V-nya biar mudah. Ini bisa menjadi Y sama dengan 0,2 sin dalam kurung, ini kalikan ke dalam 0,4 dikali dengan 60, berarti kan 6 kali 4 24. 240 dibagi 10 ya. Berarti ini 24 V T min 0,4 V dikali dengan min X, berarti kan min 0,4 Vx. Jadi seperti ini persamaannya. Ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang ke C ya, yang di C. Jadi ini kita tulis lagi yang tadi, Y sama dengan 0,2 sin 24 VT min 0,4 Vx. Nah, untuk mencari frekuensi seperti yang disampaikan soal nomor 2 tadi, ini di depan T, ini di depan T, maka bisa dikerjakan dengan 2VF sama dengan 24 V. Maka F 24 V per 2 V sama dengan, ini V bagi V kan 1, coret-coret ya, 24 bagi 2 12 S. Oke, yang ke D kita tulis lagi, Y sama dengan 0,2 sin yang kita udah masukkan V nya ya, 24 V T min 0,4 Vx. Sementara kalau dirumus, Y sama dengan A sin 2VFT min 2V per lambda X. Jadi seperti itu. Sehingga ini bisa dicari lambdanya.
Ini lambdanya. Ini ya, kita cari lambda. Dapat dengan 2V per lambda itu sama dengan 0,4V. Sehingga ini melompat sama dengan ini juga lompat ya. 2V per 0,4V itu sama dengan lambda. Lanjut. Kalau biar bisa tanpa kalkulator ya, ini V bagi V kan udah 1. Berarti ini 2 dibagi dengan 0,4 itu kan 4/10 sama dengan lambda. Sehingga 2 kali ini dibalik 10/4 sama dengan lambda. Maka 20 bagi 4 ini 5 sama dengan lambda. Nah, balik ya, lambda sama dengan 5 cm, karena tadi satuannya cm. Oke, lambdanya 5 cm. Kemudian tadi di C itu frekuensinya 12 Hz, sehingga yang ke E ya, yang ditanya yaitu cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 5 cm dikali frekuensinya tadi dapat 12 Hz, sehingga ini didapat 5 kali 12 60 ya, 60 cm per sekon. Jadi itu soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita gambarkan dulu soal nomor 4. Di gambarnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya, kurang lebih ya. Dengan di sini amplitudonya ya 6 cm. Ini Y, ini X. Nah, kemudian panjang ini kan 2 gelombang kan, 2 gelombang ini panjangnya 4 meter ya. Berarti dari sini ini 4 meter kemari sampai sini. Nah, kemudian ada ini kan pasti arah rambatnya kemari ya, arah rambat ya, arah rambat sudah dijelaskan di gambar. Nah, perhatikan grafik gelombang berjalan di samping. Jika jarak P ke Q ditempuh dalam waktu 5 sekon dari ini P. Ini P, ini di sini Q. Itu T-nya 5 sekon. T dari P ke Q itu 5 sekon. Tentukan persamaan dari gelombang tersebut. Nah, dari soal seperti ini, gambar seperti ini ya, kita bisa, atau grafik gelombang seperti ini, kita bisa menentukan persamaan gelombangnya. Nah, kalau kita lihat ya, persamaan itu kan Y sama dengan A ya, plus minus A sin 2VF T kan, itu plus minus 2V per lambda X. Jadi inilah yang harus kita cari. Jadi kita harus cari A-nya berapa, kemudian frekuensinya berapa, kemudian panjang gelombangnya berapa. Itu yang harus kita cari. Oke, kita cari dulu A-nya. A itu sama dengan, kalau di gambar udah 6 cm ya. 6 cm, kita mau bawa ke meter, berarti kan bagi 100, 0,06 meter ya, bisa seperti ini. Kemudian kita cari periodenya. Oke, untuk mencari periode ini ada diketahui waktu dari P ke Q itu adalah 5 sekon, sehingga periodenya ya, periode T sama dengan waktu
per jumlah gelombang. Jadi jumlah gelombang dari P ke Q. Waktunya adalah 5, jumlah gelombangnya 2. Dari P ke Q kan ada 2 gelombang ya. Jadi 1, 2, itu ada 2 gelombang. Jadi 5 per 2, sehingga 5 dibagi 2, 2,5 sekon. Itu periodenya. Selanjutnya, periode juga kita bisa jadikan frekuensi bisa ya. Jadi kalau dijadikan frekuensi gimana? Ini tinggal balik. Frekuensi adalah jumlah gelombang per waktu gitu. Udah 2 per 5. Ini 2 dibagi 5 dapat 0,4 sekon. Ini bisa juga ya, sama ya. Jadi mau memakai frekuensi atau memakai periode. Nah, selanjutnya setelah dapat frekuensi kita cari berapa panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya yang harus kita cari ini. Nah, di sini kita lihat 2 gelombang itu panjangnya 4 meter. Berarti kan 2 gelombang panjangnya 4 meter. Maka 1 gelombang panjangnya 4 per 2. Ini sama dengan 2 meter. Oke, ini dapat frekuensi dapat. Kemudian amplitudenya udah dapat. Nah, kita lihat tadi bahwa di depan udah Pak jelaskan sudah bahwa ketika amplitudenya turun lebih dahulu itu kan negatif ya. Jadi arah getarnya turun tuh A-nya negatif ya. Kalau arah getarnya turun di awal tuh negatif. Kemudian kalau arah rambatnya ke kiri gimana? Kalau arah rambatnya ke kiri berarti di depan ini ya, di depan K itu positif, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan, karena ini ke bawah dulu, min A sin gitu kan, 2V T karena dia ke kiri, plus 2V 2V per lambda X gitu. Min A turun ya, getarnya turun, sin 2VF T plus, kenapa plus? Karena arah rambatnya ke kiri, 2V per lambda X ya, 2V per lambda X ini. Oke, kita masukkan min A nya adalah min A nya 0,06 sin dalam kurung 2V F nya masukkan 0,4 T plus 2V per lambdanya masukkan ini ya, per 2 X, sehingga jadinya min 0,06 sin 2 kali 0,4. Kalau masih bingung kamu bisa seperti ini ya, 2 kali 4 per 10 kan itu. Berarti 2 kali 4 2 kali 4 8 bagi 10 0,8 VT plus 2 bagi 2 kan 1 VX. Jadi ini persamaan yang dimaksud ya. Dari gambar grafik gelombang itu, maka persamaannya adalah Y sama dengan min 0,06 sin 0 dalam kurung 0,8 VT plus VX. Jadi seperti itu. Ini jawaban soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Jarak titik P ke O adalah 4 meter. Jadi X sama dengan 4 meter. Kemudian cepat rambatnya 8 ya. P sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian periodenya itu 2 sekon. Dan tentukan sudut fase gelombang di titik P jika titik O telah bergetar selama 2 sekon. Berarti T kecil ya, waktunya 2 sekon.
Jadi seperti ini. Ini bisa kita cari dengan persamaan sudut fase. Jadi persamaan sudut fase itu kan, sudut fase di P itu sama dengan 2V dalam kurung T kecil per T besar atau waktu per periode min X per lambda. Ini. Dari sini kita bisa lihat yang diketahui ya, yang diketahui T sudah, T kecil sudah ya, waktunya sudah, periode sudah, kemudian X-nya sudah, lambda yang belum ya. Nah, bagaimana kita mencari lambda? Ini dari yang diketahui ini kita bisa mencari lambda V sama dengan lambda per T, sehingga lambda sama dengan V dikali T besar ya, periode. Ini sama dengan V-nya 8 dikali periode 2, maka lambdanya adalah 16 meter. Itu. Ya, ini kan meter per sekon, ini sekon ya, jadi meter jadinya dia lambdanya. Nah, semua komponen sudah diketahui, tinggal masukkan. Maka sudut fase dari gelombang yaitu 2V dalam kurung T-nya masukkan 2 per periodenya masukkan 2 min X-nya kita masukkan 4 per lambdanya, lambda 16 ya, 16. Oke, sama dengan 2V dalam kurung 1 ya, 2 bagi 2 kan 1 min 4 bagi 16 atau sama-sama dibagi 4, ini 1, ini bagi 4 per 4, sehingga 2V 1 dikurang 1/4, ini kan 1 itu kan sama dengan 4/4 kan itu ya, kurang 1/4. Oke, sehingga 2V 4 kurang 1 3/4 gitu. Sehingga ini tinggal kalikan saja, 2 kali 3 6/4V, atau bisa juga sama-sama dibagi 2 3/2V. Ini hasilnya. Seperti itu pembahasan 5 soal yang kemarin diberikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.